Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Pada peringatan Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943, Presiden Joko Widodo secara virtual menyampaikan ucapan selamat berhari raya bagi segenap umat Hindu di tanah air. Kepala negara juga berterima kasih atas pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Suci Nyepi yang tetap menerapkan protokol kesehatan. Peringatan Hari Suci Nyepi yang menjalankan protokol kesehatan tersebut menurut Presiden selaras dengan nilai-nilai Nyepi itu sendiri, yang menuntun umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian. Nilai-nilai tersebut meliputi amati geni atau tidak menghidupkan api, amati karya atau tidak bekerja, amati lelungan atau tidak bepergian, dan amati lelanguan atau tidak bersenang-senang. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada umat Hindu yang telah menjalankan rangkaian Hari Suci Nyepi tahun ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Nyepi yang menuntun umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian. Pertama, amati geni, tidak menyalakan api, mengendalikan seluruh hawa nafsu. Kedua, amati karya, tidak melakukan kerja fisik, fokus melakukan meditasi atau introspeksi diri. Ketiga, amati lelungan, tidak bepergian, tentu saja tidak membuat atau hadir dalam kerumunan. Keempat, amati lelanguan, tidak menikmati segala macam hiburan, fokus merasakan ketenangan, kejernihan, kedamaian, dan kesucian hati. Dengan menjalankan rangkaian Nyepi ini, umat Hindu memberikan jeda waktu kepada alam semesta untuk menata kembali keseimbangannya, memuliakan alam, dan juga akan memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan kita. Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1943 bertemakan kolaborasi dalam harmoni menuju Indonesia Maju. Kali ini dipusatkan di Candi Prambanan, Yogyakarta dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Berbicara mengenai Candi Prambanan, Kepala Negara menjelaskan bahwa pembangunan candi tersebut berdampingan dengan Candi Sewu yang bercorak Buddha. Hal itu menjelaskan bahwa di masa itu, toleransi dan hidup rukun antar umat beragama sudah menjadi keseharian bangsa Indonesia. Candi Prambanan yang telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai situs warisan dunia telah membuktikan keunggulan bangsa Indonesia di masa lalu. Warisan sejarah tersebut amat potensial untuk dikembangkan dan dimanfaatkan demi kemajuan bangsa serta sebagai sumber pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa. Presiden Jokowi dalam pesan Nyepi yang disampaikannya tersebut juga mengajak seluruh umat Hindu di Indonesia untuk menjadikan peringatan Nyepi tahun ini sebagai momentum introspeksi diri sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan keseharian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-9 Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka. Beasiswa yang diberikan melalui KIP Kuliah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu pada pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas, sehingga visi Presiden Joko Widodo terkait SDM unggul Indonesia dapat segera terwujud. KIP Kuliah Merdeka sebagai wujud komitmen Kemdikbud dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata, berkualitas, dan berkesinambungan. Pendidikan tinggi berpotensi memberikan dampak positif tercepat dalam pembangunan SDM unggul sesuai visi Presiden Jokowi. Karena ini salah satu kebijakan yang menurut kami di Kemendikbud akan menghasilkan mobilitas sosial, bukan hanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi mobilitas sosial yang lebih tinggi, sehingga anak-anak kita yang berprestasi tetapi kurang mampu bisa mencapai mimpinya setinggi-tingginya. Kemdikbud mengubah skema KIP Kuliah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan dengan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Perubahan ini berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP Kuliah pada tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan untuk KIP Kuliah meningkat signifikan dari 1,3 triliun rupiah pada 2020 menjadi sebesar 2,5 triliun rupiah. KIP Kuliah akan diberikan kepada 200.000 mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah naungan Kemdikbud. Adapun biaya pendidikan akan disesuaikan dengan prodi masing-masing. Kemudian berbeda dengan skema pada tahun sebelumnya, kini biaya hidup bagi penerima KIP Kuliah tahun 2021 disesuaikan dengan indeks harga daerah. Indeks ini disesuaikan dengan hasil survei sosial ekonomi nasional tahun 2019.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan bahwa program KIP yang diluncurkan sejak tahun 2014 telah menunjukkan capaian yang sangat positif dengan ditandai meningkatnya rata-rata lama sekolah. Melalui KIP kuliah ini, pemerintah lebih membuka banyak kesempatan bagi generasi muda yang berlatar belakang ekonomi lemah untuk mengubah nasib sekaligus memotong rantai kemiskinan. Mendikbud mengajak siswa berprestasi dalam keluarga kurang mampu untuk memanfaatkan KIP kuliah merdeka yang disediakan pemerintah. Ada beberapa kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai penerima KIP kuliah merdeka, di antaranya jalur seleksi UTBK SBMPTN. Sementara itu bagi siswa kurang mampu yang tidak lolos SMPTN dan SBMPTN, masih bisa mendaftar KIP kuliah melalui jalur seleksi mandiri PTN, yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober 2021, tergantung jadwal seleksi mandiri di setiap PTN, ataupun dapat melalui seleksi masuk PTS, kapan saja hingga masa pendaftaran PTS selesai. Kepada para pimpinan perguruan tinggi, Mendikbud mengimbau agar perguruan tinggi memperbaiki sosialisasi kepada siswa-siswa kurang mampu agar mereka mau dan berani mendaftar pada perguruan tinggi dan program studi unggulan di universitas terbaik. Pembangunan terminal bahan bakar minyak yang menjadi salah satu bagian dari pembangunan terminal multipurpose Waik Lambu di Pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur resmi dimulai. Keberadaan terminal bahan bakar minyak di terminal multipurpose Waik Lambu, terminal ini diharapkan akan dapat mengoptimalkan distribusi dan pasokan BBM untuk wilayah sekitar Labuan Bajo. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menghadiri kegiatan peletakan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan TBBM di Terminal Multipurpose Waik Lambu, Labuan Bajo, NTT. Turut hadir secara virtual dalam groundbreaking TBBM Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri SDM Arifin Tasrif, dan hadir secara langsung Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoy, Dirut PT Pelindo 3 Boy Robianto, dan Dirut Pertamina Nike Widiawati. Menhub mengatakan, dimulainya pembangunan TBBM dapat menjadi salah satu pijakan dalam upaya pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, jika tidak ada hambatan, pembangunan terminal ini akan rampung pada tahun 2023. Pembangunan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan energi dan juga mendukung sektor pariwisata di Labuan Bajo yang masuk sebagai wisata super prioritas. Wagub NTT Joseph Naisoy mengungkapkan, menyambut baik dibangunnya TBBM di Terminal Multipurpose Waik Lambu. Adanya TBBM ini akan memperlancar pasokan BBM bagi masyarakat di Labuan Bajo dan sekitarnya. Sementara itu, Dirut Pertamina Nike Widiawati mengatakan, pembangunan TBBM ini merupakan bentuk sinergi ketiga kalinya yang dilakukan antara Pertamina dan Pelindo setelah hal yang sama dilakukan di Pelabuhan Patimban dan Kuala Tanjung, sebagaimana arahan Menteri Perhubungan untuk melakukan sinergi dan kolaborasi. Menurutnya, pembangunan TBBM ini sejalan dengan program pemerintah yang menjadikan Labuan Bajo sebagai daerah wisata premium, serta untuk memenuhi kebutuhan BBM, khususnya di Manggarai dan Manggarai Barat, NTT. TBBM di Terminal Multipurpose Waik Lambu memiliki kapasitas 1.500 KL dengan luas lahan kurang lebih mencapai 6.000 meter persegi. Adapun varian produk yang disalurkan yakni aftur, gasoil, dan gasoline dengan area distribusi Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai. Sedangkan untuk proyeksi volume penyaluran diperkirakan mencapai 29.000 sampai 43.000 KL per tahun. Pembangunan Terminal Multipurpose di Waik Lambu dilakukan pemerintah untuk memisahkan kegiatan logistik atau barang yang sebelumnya bercampur dengan kegiatan angkutan laut penumpang di pelabuhan existing Labuan Bajo yang berada di tengah kota. Pemisahan ini dilakukan dalam rangka mendukung sektor pariwisata di Labuan Bajo, yang menjadi salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Terminal Multipurpose Waik Lambu ini nantinya berfungsi sebagai terminal khusus logistik atau barang yang melayani lalu lintas logistik dan bongkar muat kontainer, kargo, dan curah cair. Sementara pelabuhan existing Labuan Bajo dikhususkan untuk terminal penumpang yang melayani kapal-kapal penumpang dan wisata sebagai pendukung sektor pariwisata di Labuan Bajo. Kehadiran terminal multipurpose di Waik Lambu yang dapat ditempuh sekitar 19 menit dari Bandara Komodo dan 30 menit dari Pelabuhan Labuan Bajo ini akan sangat mendukung kelancaran pasokan dan distribusi logistik di Labuan Bajo. Dengan beroperasinya kedua pelabuhan yakni Pelabuhan Existing Labuan Bajo dan Pelabuhan Multipurpose di Waik Lambu secara keseluruhan, diharapkan akan dapat mendukung kelancaran kegiatan pariwisata dan kegiatan usaha logistik secara bersamaan yang akan membawa kemajuan perekonomian di Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya. Tim Eljan Media melaporkan.